Shalom semua anak-anak dan teman-teman semua, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini, mari saya ajak kita semua untuk devotion dulu pagi hari ini dan kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat, pengertian, dan ajari kami tetap percayakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Oke anak-anak, hari ini saya diberikan tema yaitu Bangkit dan Jadilah Terang, itu tema tahunan, dan diberikan tema untuk pertemuan kita hari ini yaitu kita hidup karena percaya, bukan melihat. Kita akan buka sama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Saya mau langsung saja di ayat yang ke-7. Oke? 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang kita lihat. Anak-anak semua, teman-teman semua, Alkitab menyatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Jadi iman merupakan dasar bagi orang percaya dan menjalani kekristenan itu. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berdasarkan iman atau tidak menaruh kepercayaannya 100% kepada Tuhan, tetapi hidup dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada, anak-anak semua. Itulah sebabnya ketika kita mengalami masalah atau kesulitan, banyak orang-orang di luar sana mudah sekali bersungut-sungut, mudah marah, mudah ngomel, mudah emosi dan tidak bisa bersyukur, sehingga pandangan mereka ini tertutup karena sebuah masalah. Anak-anak semua, teman-teman semua, kekristenan sejati adalah hidup karena percaya. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena ada banyak orang-orang di luar sana ketika kita melihat mereka, yang muncul adalah kekecewaan, yang muncul adalah kemarahan. Nggak banyak orang sebetulnya hari-hari ini bisa jadi contoh yang baik, bisa jadi teladan yang baik, gitu ya. Tapi kembali lagi, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita taruh yang namanya kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tadi berkata bahwa kita hidup berdasarkan percaya, bukan karena melihat. Tapi ketika kita ini nggak lihat, kita kan nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa satupun melihat sosok Tuhan sebetulnya apa. Tapi kenapa kita ini bisa percaya? Karena kita percaya, karena kita taruh harapan kita ke dalam Tuhan. Anak-anak semua, teman-teman semua, orang Kristen itu hidup dalam kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan memiliki keyakinan. Artinya gini, kita ini nggak ragu terhadap kebaikan Tuhan, kita nggak ragu terhadap anugerah Tuhan. Oke? Simpelnya adalah bukti di mana Tuhan ini tidak diragukan lagi, yaitu ketika Tuhan mati di kayu salib buat saya dan kalian semua. Anak-anak semua, teman-teman semua, meskipun kita dihadapkan dengan tantangan ujian yang berat di tahun ini ya, COVID, kemudian banyak masalah banyak terjadi, mungkin bencana dan sebagainya, jangan tawar hati teman-teman, jangan kecil hati anak-anak semua. Secara manusia memanglah kita merosot ya, secara manusia iman kita merosot, kepercayaan kita terhadap orang lain merosot. Tapi percayalah, taruh harapanmu di hadapan Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Rasul Paulus sangat percaya bahwa penderitaan yang dialami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang disediakan kelak buat kita dan buat saya dan Anda. Dalam Roma pasal 8 ayat 18. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, sungut-sungut, omelan dan sebagainya. Saudara semua, teman-teman semua, anak-anak semua, capek kalau kita ini jalani hidupnya modelnya seperti itu. Ya, taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Kenapa sih? Karena Tuhan yang menciptakan saya dan kalian. Artinya Tuhan ini sudah mendesain, Tuhan sudah tahu alur kemana nanti kita dibawa. Nah pertanyaannya, kita mau nggak ngikuti alur itu? Memang nggak enak, memang sakit,
Karena manusiawi kita, banyakan kedagingan kita, lebih kebanyakan sekarang ngatur Tuhan daripada Tuhan yang ngatur kita. Oleh sebab itu anak-anak, teman-teman semua, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita hidup di dalam kepercayaan, maka firman Tuhan harus masuk dalam hidup kita. Taruh firman Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan, minta Tuhan tuntun supaya kita ini jadi pelaku firman Tuhan. Dan dari situlah sebetulnya kita ini jadi teladan buat banyak orang. Banyak orang Kristen yang menjalani hidup dengan hati lesu dan marah dan sebagainya, yang ujungnya adalah jauh dari Tuhan. Ujungnya apa? Kecewa. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak tokoh-tokoh Alkitab di Alkitab, teman-teman semua atau saudara-saudara semua bisa lihat, tidak ada satupun orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan hidupnya hancur. Tidak ada satupun tokoh di Alkitab, tidak ada satupun orang-orang yang jadi teladan di Alkitab yang hidupnya naruh kepercayaan dan dia percaya totalitas, yang hidupnya nggak dipakai Tuhan, nggak ada. Hidupnya miskin, nggak ada. Semua dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara semua, rugi besar jika kita ini tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidup saya dan Anda. Oleh sebab itu pagi hari ini taruh imanmu dalam Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu sedang hadapi, taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan Anda, buat orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar mengenai, sekalipun kita ini tidak melihat, tetapi kita mau percaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua mendatangkan kebaikan ketika kita menaruh kepercayaan pada Tuhan. Oleh sebab itu kita hidup karena percaya, bukan melihat. Saya pernah mengalami ketika hampir wisuda waktu saya S1 yang pertama, ketika saat itu 1 minggu sebelum pendaftaran wisuda, sidang, saya itu hampir gagal ketika dosen saya ini pergi ke luar negeri. Kemudian saya ke kampus dan saya dengar dosen ini pergi ke luar negeri. Sejujurnya saudara, tinggal 1 langkah lagi untuk saya sidang. Tapi hari itu secara manusia ya, hancur hati saya. Dan saya kembali ke kos, saya berlutut, saya berdoa sama Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, I surrender, saya nyerah, terserah Tuhan mau bawa kemana hidup saya. Bukan berarti hari itu saya sombong, enggak, karena saya pikir sudah gak ada jalan ya. Nah, pada saat saya buka firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya sejujurnya hari itu adalah hari kebangkitan buat saya. Kenapa? Karena ketika saya dengar bahwa sebab kita hidup karena percaya pada Tuhan, bukan karena kita melihat. Sejak itulah saya sampai hari ini percaya bahwa mujizat terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Dosen saya yang harusnya 1 minggu kemudian pulang, tapi entah kenapa 2 hari setelah sampai sana ditarik kembali ke kampus, dan untuk harus kembali ke kampus dan harus menyelesaikan dari anak-anak yang sidang. Puji Tuhan, hari itu saya melihat mujizat Tuhan, dan apa yang terjadi, saya bisa sidang tepat pada waktunya. Artinya ketika kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan taruh hidupmu, Tuhan bawa hidupmu untuk kepada level by level. Oke? Tetap percaya pada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan ataupun kamu jual imanmu kepada dunia. Saya berdoa setiap kita mengalami anugerah demi anugerah, lebih hari, setiap hari lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, berkati sepanjang kami yang mendengar, kan kebenaran firman-Mu, berikan hikmat pengertian buat siapa kami, supaya apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.